anggota PNS Polri gitu ya. Kemudian anak saya nggak berpikir anak saya mau jadi apa nanti. Yang penting apa? Sekarang sudah saya titipkan di pesantren. Ya. Pokoknya bapaknya saja nggak akan cita-cita jadi apa, tapi ternyata alhamdulillah bisa hidup dengan latar belakang agama gitulah. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan pesantren harus jadi kiai, pesantren harus jadi ustadz, pesantren harus jadi ini mubalik, itu salah sebenarnya. Jadi yang paling penting penanaman syariat dalam hati anak, yaitu pendidikan agama itu nomor wahid dalam hati anak. Nanti berkiprahnya ya kullu ya'malu ala syakilatih itu. Setiap manusia akan beramal menurut syakilahnya, ya. Baik syakilah dohir maupun syakilah batin itu Allah yang menentukan. Tapi al-ikhtiyaru afdalu minan najah tadi ya. Ikhtiar itu lebih utama daripada sekedar kesuksesan gitu. Lo justru bisa ikhtiar itu ya anugerah Allah yang luar biasa daripada orang yang diam gitu, seperti itu. Maka saya berpesan pada generasi muda ya, jangan takut hidup ke depan mau apa. Yang penting ngaji ikhtiar terus ya. Mazil tu toliban, selalu jadi santri. Karena santri itu luar biasa. Siapapun yang berjuang menegakkan agama, insya Allah Allah menjaminnya. Ya, makanya saya yakin dengan seperti itu. Bahkan saya jujur ketika masih lulus pesantren S1, S2 itu diraih dengan justru dulu saya malah nggak mengharapkan dari orang lain sedikit pun, berusaha sendiri ya. Sampai menikah pun seperti itu. Sampai apapun seperti itu. Ya dikarunia Allah bisa seperti ini, alhamdulillah luar biasa. Jadi ini tahadzan binikmah, ternyata jangan khawatir yang namanya pesantren, dunia agama itu justru harus kita usahakan kiprah ya. Cuman kalau kita sudah jadi orang tua ya anak mau jadi apa, kalau dia punya bakat, ya salurkan, asal itu positif saja ya. Seperti anak saya sekarang sudah pesantren nih di daerah masih Jawa Barat ya, pesantren Baitul Hikmah di Shalopa sana, Tasik. Ya, saya sebelumnya juga survei ke pesantren-pesantren, ternyata anak saya mintanya di situ. Ya, saya kesanakan tanpa berpikir nanti mau jadi apa. Ya, ngaji itu bukan untuk jadi apa. Tapi ngaji itu untuk penanaman agama dalam hati anak kita supaya tidaknya Allah memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya basic syariatnya itu lebih ada ya. Itu seperti itu Bang Ustadz. Jadi mungkin motivasi kita itu mesantrenin anak, nyekolahin anak ya bukan karena pengen jadi apa. Yang benar itu adalah untuk nawaitu lillahi ta'ala, punya dasar ilmu syariat yang terlebih penting ya. Lebih penting karena awalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqoni, mengetahui makrifat ke Allah dengan hati yang yakin. Nah, cara makrifat ke Allah ya dengan cara belajar agama ya. Itu yang paling. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu sunnah ya. Nanti ilmu ini, ilmu itu ya, itu didukung, itu hanya sifatnya pendukung. Maka ini saya bahkan dulu saya waktu mondok itu nggak kuat beli kitab karena keterbatasan dana. Begitu saya sekarang alhamdulillah ada sedikit penghasilan, ya kadang saya sering beli kitab. Nah, ini baru itu baru semua. Kadang itu ada juga yang untuk itu ya baru ya, yang lagi dibaca-baca. Itu karena dari keyakinan pengen baca seperti itu. Dulu kok nggak bisa beli, sekarang beli. Selalulah jadi santri terus gitu. Bahkan saya sampai sekarang detik ini masih ngaji saya. Ke guru saya Ki Haji Luqman Hakim, ke guru saya Syekh Adawami yang di kantor-kantor lembaga Islam di sana. Sehingga ada Kiai Haji ya Busrul Karim, semua saya alap ilmunya biar sampai sekarang masih jadi santri aja. Itu mungkin Pak Ustadz, jadi jangan takut itu gitu. Belajar syariat itu tidak akan menjadi kita hina. Belajar syariat tidak akan menjadi kita itu melarat, tapi justru akan menjadi kita itu lebih bertumbuh dengan wawasan, terutama rohani kita dengan agama itu yang akan tumbuh dengan rohani yang baik. Terima kasih. Gitu. Terakhir Ustadz, ya. Dulu waktu belajar tadi disinggung mau beli kitab ini, beli kitab itu, belum kebeli gitu kan. Kira-kira ada boleh nggak diceritain semacam kisah perjuangan, pernah nggak nahan lapar Ustadz, nahan lapar di pesantren terus pengen di kuliahan juga dan lain sebagainya, barangkali ini memotivasi untuk anak-anak sekarang. Nostalgia ya, berapa puluh tahun yang lalu ini ya, kalau nggak salah itu saya tahun 90 masuk pesantren. Itu memang alhamdulillah bapak saya itu
almarhum bapak saya dan ibu itu ya, duanya sudah mudah-mudahan Allah merahmati. Itu saya di pesantren. Kalau dulu itu kalau normalnya santri dikirimin oleh orang tuanya itu 150.000. Itu sudah mewah itu. Tapi saya cuma 35.000 paling gede itu. Sehingga untuk ngaji kitab, kalau kitab-kitab yang memang dulu harganya cuma 6.000, 7.000 harganya itu. Bahkan kitab-kitab yang koran kecil seperti ini itu cuma ada yang 700, 1.500. Tapi karena nominasi uang ketika itu sangat besar, waktu itu belum ada moneter ya, belum ada moneter, krisis moneter. Itu sangat besar sekali sehingga saya itu hanya beli kitab-kitab yang wajib saja di sekolah. Dan kitab-kitab wajib di pesantren. Itu yang wajib saya beli. Kadang juga mohon maaf saya ngutang di koperasi pesantren. Karena Pak nggak punya uang. Saya ambil dulu kitab hanya karena pengen ngaji itu. Nah setelah itu kalau ada bapak datang lagi ke pesantren bawa uang, saya lunasin kadang seperti itu. Dan belinya kitab-kitab yang wajib. Nah, kalau namanya menahan lapar itu di pesantren itu sudah hal biasa. Ya, bahkan terus terang kalau kiriman telat itu ya dulu masih ngeliwet. Kalau santri sekarang jarang yang ngeliwet, yang masak sendiri gitu ya. Kadang saya ke sawah sama teman-teman bawa ember untuk itu. Ya kalau puasa gak usah diceritain lagi itu biasa ya. Karena Senin Kemis kadang untuk ada puasa-puasa yang dianjurkan oleh guru-guru juga dilaksanakan. Gitu di samping puasa-puasa yang lain itu. Apalagi suruh tirakat ya pernah gitu. Bahkan saya pernah dengan Ki Haji Kusairi guru saya, itu ada 11 santri khusus digembleng oleh beliau ngaji dari jam 1 malam sampai pagi. Itu pernah, saya masih ingat kitabnya Siasa Asyariyah, kemudian kitabnya zikir juga ada, untuk siangnya puasa, malamnya suruh zikir, itu biasa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk ngaji-ngaji kitab-kitab tertentu, kalau ilmu ala terutama, karena dulu sampai saya tuh dulu diangkat jadi panitia Hotmil Alfiyah. Itu karena dulu hafalan saya juga paling banyak dibanding yang lain ya. Sehingga bisa ngurus yang lain untuk hataman-hataman seperti karena memang sudah hafal lebih dulu gitu. Tapi yang paling penting dari kehidupan pesantren itu adalah ridho guru. Ya, ridho guru dan khidmah di pesantren. Ya. Pernah ya bangun pesantren itu disuruh kiai dari pagi sampai sore masangin kawat, itu kalau kiai bilang jangan ngaji aja nggak ngaji. Kalau kiai bilang ngaji gitu. Ya. Tapi khidmah seperti itu. Kalau di waktu kuliah ini juga lebih nostalgia lagi karena kuliah ini luar biasa ya. Godaannya luar biasa. Saya pernah meninggalkan makan hanya untuk memfotokopi bahan kuliah itu. Kemudian saya teringat waktu mau masuk kuliah itu punya uang 100.000 Kang Ustadz. Sedangkan beli formulir 75.000 untuk itu. Kemudian untuk berangkat dari Bandung Barat ke Bandung Timur itu bolak-balik sama makannya itu ya 25.000 itu sangat kurang sekali. Terpaksa uang makannya dikurangin hanya untuk seperti itu. Ya, kemudian perjuangan dari mulai kuliah pertama, tingkat pertama sampai akhir, ya itu luar biasa. Banyak sekali yang sampai pernah jualan gorengan. Jujur pernah itu saya laksanakan hanya untuk membiayai kuliah itu. Ya, waktu itu ya masih sendiri, belum menikah kan. Ya, jadi tidur pun di mana gitu kan. Kadang tidur di kos temen, kadang tidur di masjid. Ya, yang seringnya di masjid gitu seperti itu. Nah ini merupakan karena saya biasanya antri tidur dengan alasnya, cuman alas, kadang sajadah, kadang tikar saja. Bantalnya ya segitiga ini ke tangan. Ya, itu biasa ya, biasa. Tapi alhamdulillah dengan dukungan doa, terutama doa orang tua, para guru-guru, ya alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang ini, ya gitu. Jadi intinya ya kalau guru saya punya keluar anekdotnya, Ki Haji Sa'dullah, mantalataina panena gitu ya. Siapa yang telaten bakal panen gitu. Itu sebenarnya hanya anekdot saja gitu ya. Tapi saya ambil hikmah dari anekdot itu luar biasa gitu. Demikian mungkin ya, ya sekedar untuk memotivasi. Terima kasih Ustaz Ikhwan, Pak Ibtu, Pak Polisi yang sudah berbagi pengalaman. Insya Allah ini bagian dari tahadus bin nikmah yang bernilai vitamin rohani untuk
memantapkan kita bahwa ngaji itu insya Allah tidak ketinggalan zaman. Dan untuk anak-anak santri, adik-adik santri, lapar itu bagus asal tidak kelaparan. Ya, lapar bagus insya Allah. Justru yang kekenyangan tuh tidur terus gitu. Terima kasih Pak Kiai, Pak Polisi. Semoga ini menjadi bahan yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.